Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan untuk video kali ini aku akan membahas soal logaritma beserta materi dan juga pembahasannya juga ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung aja, jadi logaritma adalah inverse atau balikan dari eksponen. Jadi eksponen yang sebagaimana kita tahu yaitu adalah pangkat. Jadi pangkat juga punya inverse namanya logaritma. Logaritma inverse-nya adalah eksponen. Nah, mereka itu saling berkebalikan ya teman-teman. Jadi logaritma dengan bilangan pokok atau basis A. Nah, basis pada logaritma itu A biasanya ya, dapat dinyatakan sebagai A log B sama dengan C. Maka, jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A tadi adalah basis atau bilangan pokok lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, syarat basis atau bilangan pokok dalam logaritma tidak boleh sama dengan angka 1. Kenapa tidak boleh sama dengan angka 1? Nah, nanti dia kalau diinverskan ke eksponen, nanti nggak ada hasilnya teman-teman. Kemudian B atau ini yang dalam logaritma adalah numerus, harus lebih dari 0. Pasti teman-teman ada beberapa yang sebagian bingung ya, kenapa sih ini basisnya di sini kok nggak di sini? Soalnya kan biasanya kalau di Indonesia ya, cara guru mengajarin itu logaritma biasa basisnya itu di sini, di atas A ini, A log B. Jarang gitu ada basisnya di sini. Nah, untuk informasi aja teman-teman, kalau misalnya basisnya seperti ini, biasanya itu adalah basis internasional. Jadi, kalau misalnya ini pelajaran yang dipakai oleh luar negeri itu basisnya itu di sini. Dan atau sepengetahuan aku aja ya, biasanya kalau di Indonesia memang basisnya itu di atas, tapi kalau di ujian-ujian seperti ujian nasional, ujian UGM atau apa, basisnya itu rata-rata di bawah ya teman-teman. Oke, nggak terlalu berpengaruh ke ini, kita langsung aja ke sifat-sifat logaritma atau rumus dasarnya. Jadi beberapa rumus dasar yang dapat aku rangkum di sini. Jadi kalau misalnya kita punya A log BC, maka kita dapat membuatnya ke dalam penjumlahan dengan basis yang sama yaitu A log B ditambah A log C. Lalu ada lagi A log B per C. Nah, B per C bisa kita ubah pembagian menjadi pengurangan, menjadi A log B dikurang A log C. Kemudian ada lagi nih, A pangkat N log B pangkat M. Maka pangkat dari B dan pangkat dari A bisa kita ubah ke depan atau kita majukan ke depan jadi M per N. Lalu kita bagikan kedua pangkatnya, tersisalah A log B. Kemudian A log B dikali B log C itu sama aja kayak A log C. Ingat bahwa B dikali B dikali B log itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ada lagi A log B sama dengan P log B per P log A. Dari sini yang tadinya A log B kita bisa ubah dia menjadi dalam bentuk pembagian dengan basis P. Jadi yang di sini numerusnya di atas, basisnya itu di bawah si A di sini. Dengan syarat P di sini adalah sebagai basis ya teman-teman. Basis dalam logaritma berarti bilangan pokok. Bilangan pokok tidak boleh sama dengan 1 dan juga tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Apakah bilangan pokoknya boleh pecahan? Boleh ya teman-teman, yang penting syaratnya itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Bilangan pokoknya boleh 0 nggak? Nah, di sini kalau bilangan pokoknya 0, itu nanti hasilnya juga tidak terdefinisi ya teman-teman. Makanya nggak boleh lebih dari 0. Makanya kalau dia boleh lebih dari 0, dia pasti ada tanda sama dengannya itu. Sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0. Jadi basis juga nggak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, 1 per B log A yang tadinya basis A di sini, sekarang basis A jadi numerus. Yang tadi yang B jadi numerus, di sini B jadi basis. Nah, jadi kalau misalnya kita lanjut ada A log A. Nah, itu sama dengan 1, dengan A log 1 sama dengan 0. Nah, inilah tadi fungsi inverse dari logaritma adalah eksponen. Kalau A log 1 sama dengan 0, A pangkat 0 pasti sama dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian A pangkat A log B sama dengan B. Ada lagi nih A pangkat B log A sama dengan 1 per B pangkat A log B kuadrat. Nah, di sini nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya kenapa bisa A pangkat B log A sama dengan 1 per B pangkat A log B kuadrat. Nah, konsepnya cuma dari sini aja kok, dari syarat yang si rumus dasar logaritma yang nomor 7 ini. Kemudian ada lagi A pangkat P log Q. Nah, ini bisa sama dengan B, kita bisa ubah menjadi Q log B sama dengan P log A. Nah, ini bisa kalian cari ya, contohnya mudah kok.
kalau nomor 9 ini. Oke, langsung kita ke penjelasan nomor 8. Aku mau jelasin kenapa bisa dapat kayak gitu. Jadi, misalnya kita punya A pangkat A log B itu sama dengan B kan. Ini memang rumus dasar logaritma yang contoh yang nomor 7 ini ya teman-teman. Sekarang kita akan cari bagaimana dengan A pangkat B log A. Nah, kita akan menjawabnya. Misalkan A log B sama dengan C dan B log A sama dengan 1/C. Ini tinggal dibalik aja teman-teman. Kalau misalnya A log B sama dengan C, maka B log A sama dengan 1/C. Kemudian A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, ini dia tadi ya teman-teman. Yang ditanya adalah A pangkat B log A. Nah, ini bagaimana pula lagi? Kalau A pangkat A log B sama dengan B, maka inverse dari log ini adalah A pangkat C sama dengan B. Ingat bahwa A log B ini tadi kita sama dengan C, maka kita tinggal ubah A log B ini jadi jadi C. Jadi A pangkat C sama dengan B. Yang ditanya adalah A pangkat B log A. Ingat bahwa B log A sama dengan 1/C, maka yang ditanya adalah A pangkat 1/C. Berapakah nilai dari A pangkat 1/C? Oke, lanjut. Jadi A pangkat C sama dengan B, kita udah dapat nilai dari A pangkat C sama dengan B. Maka pangkatkan kedua ruas dengan 1/C kuadrat. Kenapa sih kita nggak mempangkatkan dengan 1/C kuadrat itu A 1/C, A sama dengan A pangkat 1/C? Karena kita belum tahu ini hasilnya berapa. Sedangkan yang ini kan kita udah tahu hasilnya berapa. A pangkat C sama dengan B. Kita akan mencari nilai dari A pangkat 1/C. Ya udah, A pangkat C sama dengan B. Setelah kita peroleh, kita pangkatkan kedua ruas dengan 1/C kuadrat agar memperoleh nanti nilainya A pangkat 1/C. Nah, setelah kita pangkatkan dengan 1/C kuadrat, B juga kita pangkatkan dengan 1/C kuadrat. Maka diperoleh A pangkat 1/C sama dengan B pangkat 1/C kuadrat. Nah, 1/C tadi kita ubah menjadi B log A. Ingat bahwa kita tadi udah dapat 1/C sama dengan B log A. Kalau C sama dengan A log B, maka di sini kita tinggal ubah aja sama dengan A pangkat 1/C tadi B log A. A pangkat B log A sama dengan B pangkat 1/C kuadratnya adalah A log B kuadrat. Nah, maka diperoleh nilai ini sama kayak rumus dasar eksponen yang ke nomor 8. Sama kan teman-teman? Nah, dari sinilah dapatnya tadi. Dari ini dan juga dari ini. Oke, untuk contoh soal, misalnya kita punya 3 pangkat 5 log 3. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau 3 pangkat 3 log 5 itu pasti hasilnya 5. Lantas bagaimana dengan 3 pangkat 5 log 3? Nah, pembahasan gunakan aja rumus yang sudah kita peroleh tadi ya teman-teman. Ataupun teman-teman punya cara yang lain, boleh share atau boleh ketikkan di kolom komentar. Dan hasilnya pasti bakalan sama aja kok teman-teman. Pasti hasilnya kayak gini juga. Maka A pangkat B log A sama dengan 1/B pangkat A log B kuadrat. Maka 3 pangkat 5 log 3 sama aja kayak 5 ini yang menjadi B ya teman-teman. B pangkat 1/A log B kuadrat. Yang jadi A adalah 3, yang jadi log B nya adalah 5. Jadi 3 log 5 kuadrat. Maka ini dia hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut ke persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma, operasi matematika yang digunakan adalah tanda sama dengan. Misalnya kita punya dua persamaan ini seperti ini kan, A log fx sama dengan A log gx. Maka fx sama dengan gx. Kenapa? Karena di sini A log dengan A log kita bisa coret atau hilangkan. Dengan syarat ya teman-teman, perhatikan lagi basisnya. Jangan sembarangan untuk menghilangkan atau mencoret A log. Kalau misalnya A-nya tidak atau basis dari logaritma tidak memenuhi syarat seperti berikut ini. Jika A harus lebih dari 0, itu syaratnya harus memenuhi ya. A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau A-nya pecahan? Itu boleh ya teman-teman dalam persamaan logaritma. Tapi kalau ke dalam pertidaksamaan, tandanya pasti berubah. Nah, kemudian fx ini adalah numerusnya dan gx juga numerusnya harus lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 berarti nggak boleh sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, lebih dari. Bagaimana kalau misalnya dia sama dengan 0, pasti di sini ada dikasih tanda sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sedangkan di sini tidak ada dikasih tanda sama dengan, makanya fx dan gx harus lebih dari 0. Boleh nggak fx dan gx-nya 1? Boleh dong, karena kan 1 itu juga lebih dari 0, tapi nggak sama dengan 0 ya teman-teman. Oke, kemudian ada lagi nih bentuknya, sama seperti bentuk persamaan kuadrat.
Jadi bentuknya itu kayak A kali P log fx dikuadratkan tambah B kali P log fx tambah C. Nah ini kita misalkan aja nanti P log fx-nya ke dalam suatu variabel huruf ataupun ke huruf yang terserah kalian. Nanti kita gunakan persamaan kuadrat. Teori persamaan kuadrat itu masih berlaku. Nah kemudian ada lagi dia pertidaksamaan logaritma. Nah kalau pertidaksamaan logaritma, operasi matematika yang digunakan adalah tanda pertidaksamaan, seperti tanda lebih kecil, lebih besar, seperti ini, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Nanti kalian tinggal ikutkan aja ke pertidaksamaan logaritma berikut ini. Kemudian sepertinya hanya satu ya yang pertidaksamaan logaritma yang dapat dirangkum, yaitu jika kita punya a log fx lebih kurang dari a log gx, maka ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama dia akan fx kurang dari gx untuk a lebih dari 1. A di sini adalah basis ya teman-teman. Untuk basisnya lebih dari 1, tandanya tetap. Yang di sini tadi tandanya lebih kurang, ini juga tandanya tetap. Kemudian ada kemungkinan kedua, yaitu fx lebih dari gx. Nah, tandanya berubah. Perhatikan tandanya. Yang tadinya lebih kecil, di sini tandanya berubah menjadi lebih besar. Untuk a, lagi-lagi perhatikan basisnya teman-teman. Jadi basisnya itu kurang dari 1, atau basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, syarat A lebih dari 0 atau A tidak boleh sama dengan 1. Ini nggak boleh ya, syaratnya harus dipenuhi juga ya teman-teman. Kemudian fx dan gx harus lebih dari 0 juga. Nah kemudian ada lagi nih yang kedua, A kali P log fx kuadrat tambah B kali P log fx ditambah C kurang dari 0. Nah ini gunakan aja rumus persamaan kuadrat. Nah ada juga nih trik cepatnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini, A kali P log X kuadrat tambah B kali P log X tambah C sama dengan 0. Jika yang ditanya adalah X1 dikali X2, maka rumus cepatnya adalah P. Ini yang menjadi P adalah basis ini ya teman-teman. P log X ini basisnya. P pangkat min B per A. Nah B per A ini koefisien dari si ini dan si ini. Oke. Habis ke pertidaksamaan, kita masuk ke dalam logaritma natural. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu logaritma natural? Nah, logaritma natural itu yaitu suatu logaritma juga, tapi dia menggunakan basis bilangan E atau disebut konstanta Euler. Nah, nilai Euler sendiri itu mendekati, ini yang merupakan lambang aproksimasi ya teman-teman. Dia bukan tanda sama dengan, tapi dia suatu lambang matematika untuk menyatakan suatu bilangan itu mendekati nilainya segini, desimalnya itu segini. Jadi Euler aproksimasi, nilai dari Euler aproksimasi 2,718121 sampai seterusnya. Ini kalau dituliskan itu sampai tak hingga banyak loh teman-teman. Kemudian secara umum bentuk logaritma natural dapat dituliskan sebagai berikut. ln A sama dengan B. Nah, maka E pangkat B sama dengan A. Nah, ini sama aja kayak logaritma biasa dan eksponen biasa ya teman-teman, cuman perhatikan basisnya. Pada logaritma jika basis nggak ditulis itu seperti ini tadi. Nah, jika mana dia ya? Pada logaritma jika basis nggak ditulis itu biasanya 10, angka 10 dia. Cuman kalau pada logaritma natural jika basisnya tidak ditulis itu biasanya melambangkan dia E. Ln A sama dengan B, maka E pangkat B sama dengan A. Dengan A ini juga basis ya teman-teman. A harus lebih dari 0. Kemudian sifat-sifat logaritma natural yaitu jika kita punya ln 1 sama dengan 0. Nah ini tadi kalau misalnya kita nggak nulis basisnya E, ini kalau basis dalam logaritma natural itu nggak ada, itu biasanya E, biasanya nggak ditulis teman-teman. Maka ln 1 sama dengan 0, E pangkat 0 sama dengan 1 ya, kebalikan dari inverse eksponennya ya. Kemudian ln AB, ini kan bilangan pokoknya E, cuman di semuanya ini rata-rata nggak ditulis ya teman-teman ya. Jadi biasakan aja ln AB. Tapi ingat kalau misalnya ln logaritma natural basisnya nggak ada, itu sebenarnya ada teman-teman, cuma nggak ditulis, yaitu E, bilangan Euler tadi. Ini dia konstanta Euler ini. Ln AB sama dengan ln A ditambah ln B. Kemudian ln A dibagi B, ini kita ubah pembagian menjadi perkalian. Jadi ln A sama dikurang ln B. Kemudian ln A pangkat R. Yang tadinya pangkat R kita ubah kemari jadi ke depan jadi R kali ln A. Kemudian A ln B. Maka kita bisa ubah
P ln B per P ln A dengan syarat P tidak boleh sama dengan 1 dan P harus lebih dari 0. Ini sifatnya itu nggak jauh-jauh dari sifat logaritma yang biasa ya teman-teman. Kayak tadi P ln B ini sama aja kayak logaritma. Jadi sifat logaritma natural tadi hampir mirip dengan sifat logaritma yang biasa ya. Bedanya cuma ada di basis ya teman-teman. Kalau logaritma, basisnya itu kalau nggak ditulis itu adalah 10. Sedangkan pada logaritma natural atau yang biasa disebut ln, basis kalau nggak ditulis itu biasanya adalah huruf E atau Euler, bilangan Euler. Nah, jadi lanjut ke selanjutnya. Tadi kita udah mengetahui P ini adalah basis, basisnya kita ubah menjadi P. P tidak boleh sama dengan 1 dan P harus lebih dari 0. Kemudian A pangkat A ln B itu sama aja kayak B. Nah, kemudian ada lagi limit. Limit X menuju tidak hingga dari 1 ditambah 1 per X pangkat X itu sama aja kayak Euler atau bilangan E. Kemudian limit X mendekati 0 dari 1 tambah X pangkat 1 per X itu sama juga dengan E. E tadi adalah bilangan konstanta Euler. Euler ini nama orang ya teman-teman. Jadi dia merupakan seorang matematikawan hebat yang menemukan yang ahli dalam matematika dan sehingga namanya itu diabadikan ke dalam konstanta Euler. Oke, lanjut kita ke contoh soal dan pembahasan yang ditunggu-tunggu segera tiba. Oke, soal yang pertama. Jadi misalkan ini adalah soal logaritma yang agak dasar ya teman-teman. Jadi kita cuma perlu pakai sifat dasarnya aja. Jadi misalkan 3 pangkat A sama dengan 4, kemudian 4 pangkat B sama dengan 5, 5 pangkat C sama dengan 6, 6 pangkat D sama dengan 7, 7 pangkat E sama dengan 8, 8 pangkat F sama dengan 9. Maka nilai dari A kali B kali C kali D kali E kali F adalah, ingat bahwa inverse dari pangkat atau eksponen adalah logaritma. Nah, yang ini tuh kita tinggal ubah aja ke dalam logaritma. Caranya adalah misal 3 pangkat A sama dengan 4, maka log pinggir sama dengan tengah, maka 3 log 4 sama dengan A. Kemudian 4 pangkat B sama dengan 5, log pinggir sama dengan tengah, jadi 4 log 5 sama dengan B. Begitu seterusnya sampai ke F. Maka 5 pangkat C sama dengan 6, maka 5 log 6 sama dengan C. 6 pangkat D sama dengan 7. Ingat aja, log pinggir sama dengan tengah. Begitu juga dengan inverse-nya kebalikan. Log pinggir sama dengan tengah, ini dia. 6 log 7 sama dengan D. Kemudian 7 pangkat E sama dengan 8. 7 log 8, 7-nya pinggir, 8-nya juga di pinggir sama dengan tengahnya Euler. Si E ini tadi. Bukan Euler ya, ini adalah E biasa teman-teman, bilangan huruf E. Kemudian 8 pangkat F sama dengan 9, maka 8 log 9 sama dengan F. Yang ditanya adalah nilai dari A dikali B kali C kali D kali E kali F. Ya udah tinggal dibuat aja jadi kayak gini. A itu nilainya adalah 3 log 4, kita tulis gini. Kemudian B nilainya adalah 4 log 5. Kemudian C nilainya adalah 5 log 6. Ini dia 5 log 6. Kemudian D nilainya adalah 6 log 7, ini dia 6 log 7. Kemudian E nilainya adalah 7 log 8, yang F nilainya adalah 8 log 9. Ini bentuk ini tuh bisa kita hilangkan, jadi 4 dikali log 4 ini bisa kita hilangkan, sama seperti bentuk ini bentuk logaritma yang paling awal ya teman-teman. Nah, ini dia sifat dasar logaritma. Kalau misalnya ada bentuk seperti ini, A log B dikali B log C, ini sama aja A log C. Jadi bentuk soal yang pertama tadi itu nggak jauh-jauh dari sifat rumus dasar ini. Kalau kita udah menguasai rumus dasar, maka untuk menjawab soal seperti logaritma natural atau logaritma yang lainnya juga lebih mudah ya teman-teman. Nah, jadi udah kita mencoret-coret aja. Di sini 4 sama 4 bisa kita hilangkan, 5 sama 5 bisa kita hilangkan, 6 sama 6 bisa kita hilangkan, 7 sama log 7 hilangkan, 8 log 8 itu 1. Nah, jadi tersisalah 3 log 9. Jadi 9 sama dengan kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi 2-nya bisa kita pindah ke depan. 2 kali 3 log 3. Ingat bahwa 3 log 3 sama dengan 1. Sehingga hasil dari ini adalah 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Nah, maka nilai dari 4 log 15 adalah, nah biasanya soal seperti ini tuh mirip kayak soal UN.
Nah, jadi 5 log 3 sama dengan A kita bisa ubah menjadi 3 log 5 sama dengan 1 per A. Nah, ini kayak sifat rumus dasar logaritma tadi yang udah dijelasin ya teman-teman, kalian bisa cek nanti. Kemudian 4 log 15 kita bisa ubah menjadi basis 3. Kenapa kita gunakan basis 3? Karena di soal kebanyakan angka 3. Nah, supaya dia lebih mudah untuk dilakukan proses pencarian angka nilai dari 4 log 15 ini. Jadi 3 log 15 per 3 log 4 bisa kita ubah kemari. Nah, basisnya memenuhi ya teman-teman, tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Oke, kemudian kita bisa ubah 15 ini menjadi 5 kali 3, sehingga 3 log 5 kali 3 per 3 log 4. Kemudian 3 log 5 tambah 3 log 3, kita bisa ubah karena basisnya sama, kita bisa ubah dia menjadi perkalian menjadi penjumlahan. Nah, kemudian per 3 log 4. Ingat bahwa di soal 5 log 3 sama dengan A. Di sini diketahui 3 log 5. 3 log 5 sudah kita cari ya teman-teman. Jawabannya adalah 1 per A. 1 per A. 3 log 3 1. Jadi 1 per A ditambah 1 per 3 log 4. Nah, 3 log 4 sama dengan B. Nah, di sini kita tinggal lakukan penjumlahan aja di pembilang 1 per A ditambah A itu sama aja kayak 1 tambah A per A. Nah, dikali per B. Nah, jadi kita dapat 1 per A, 1 ditambah A per AB. Kemudian, oke, contoh yang soal ketiga. Di sini ada 5 soal ya teman-teman, jadi tinggal 2 soal lagi. Tentukan harga X dari log X tambah log X dikurang 1 sama dengan log 8X dikurang 12 dikurang log 2. Nah, untuk soal seperti ini, kita tulis ulang lagi soalnya teman-teman. Jadi log X tambah log X kurang 1. Ingat rumus yang paling dasar jika basisnya sama. Di sini kalau logaritma basis nggak ditulis, itu tandanya 10. Kita bisa membuat yang tadinya penjumlahan ke dalam perkalian di dalam logaritma. Sehingga X log X dikali X minus 1 sama dengan di sini tadi yang tadinya pengurangan karena basisnya sama-sama 10 ya teman-teman. Di sini maka kita bisa membuat yang tadinya pengurangan jadi pembagian seperti ini. Nah, maka kita lakukanlah operasi perkalian yang ada di dalam tanda kurung. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini. Maka X dikali X dikurang 1 itu sama aja kayak X kuadrat dikurang X. Dikalikan aja ke dalam ya teman-teman. Ini kalikan ke dalam, ini juga kalikan ke dalam. Ini 8X min 12 kita bagikan dengan 2 masing-masing. 8X dibagi 2 itu sama dengan 4X. Kemudian min 12 dibagi 2 itu sama dengan minus 6X. Kemudian log ini bisa kita hilangkan. Ingat persamaan logaritma. Kalau misalnya bentuknya seperti itu bisa kita hilangkan. Mana dia ya? Ini dia persamaan logaritma, dia memenuhi sifat seperti ini. Maka basisnya sama bisa kita hilangkan, maka akan menghasilkan fx sama dengan gx. Nah, seperti itu ya persamaan logaritma. Nggak jauh-jauh kok dari situ. Nah, setelah itu, setelah kita hilangkan, maka kita memperoleh x kuadrat min x dikurang 4x ditambah 6. Nah, maka min x dikurang 4x itu sama dengan minus 5x. Maka kita cari bilangan, kalau dikali hasilnya 6 dijumlahkan hasilnya minus 5. Itu adalah minus 2 dengan minus 3. Kita sama dengan kanlah dengan 0. Maka x sama dengan 2, ini x1 bisa, kemudian x2 nya kita peroleh 3. Nah, harga x nya kita sudah dapat 2 dan 3. Kemudian soal yang keempat teman-teman, nilai dari A log 1 per B kuadrat dikali B log 1 per C kuadrat dikali C log 1 per A pangkat 3. Maka yang ini kita tinggal sama dengan kan aja. Jadi yang tadinya B kuadrat kita bisa buat dia menjadi pangkat negatif. Jadi B di sini kan pangkatnya positif di bawah. Kita pindahkan ke atas jadi pangkatnya negatif. A log B pangkat minus 2. Kemudian di sini C pangkat minus 2 kita juga bisa ubah pangkatnya tadinya positif di bawah, kita naikkan jadi pangkat negatif. Sehingga C pangkat minus 2, kemudian C log A pangkat 3 kita naikkan ke atas jadi A pangkat minus 3 seperti ini. Nah, sifat logaritma kalau pangkat dalam di sini bisa kita keluarkan ke depan. Ini kita majukan aja ke depan semua, kita majukan ke depan semua sehingga min 2 dari sini ya teman-teman, ini min 2 ini didapat dari C pangkat minus 2, jadi min 2 nya kita pindah kemari. Kemudian A pangkat minus 3, ini minus 3 nya dapat dari sini ya teman-teman. Kemudian tersisalah A log B dengan B log C dengan C
C log A. Nah, setelah itu ini bisa kita hilangkan, B log B1, C log C1, tersisalah A log A. A log A itu juga sama dengan 1, sehingga kita tinggal mengalikan aja min 2 kali min 2 itu 4, 4 kali minus 3 itu hasilnya adalah minus 12. Oke, soal nomor 15 yang terakhir, jika diketahui X sama dengan log A, kemudian Y sama dengan log B, dan Z sama dengan log C, maka bentuk sederhana dari logaritma dari A per B kuadrat akar C dalam X, Y, Z adalah, nah, soal seperti ini tuh kayak soal USMST ada juga yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal tuliskan aja lagi log A per B kuadrat akar C. Ingat bahwa di sini kalau logaritma basis nggak ditulis itu 10, sehingga kita bisa menggunakan rumus dasar logaritma. Jadi yang tadinya pembagian kita bisa ubah dia menjadi pengurangan seperti ini. Kemudian yang tadinya perkalian di sini kalau nggak ada tanda apa-apa, biasanya itu dikasih tanda titik ataupun tanda kosong gitu aja, itu adalah tandanya nggak ada gitu, berarti itu tanda kali. Dalam logaritma, kali bisa kita ubah menjadi pertambahan dengan syarat basisnya sama ya teman-teman. Jadi log A dikurang log B kuadrat. Di sini kenapa sih nggak negatif? Karena di sini kan cuman ini aja yang mau kita pindahkan ya. Negatif itu cuman yang tadinya pembagian kita ubah menjadi pengurangan. Kemudian ditambah log C. Ingat tadi perkalian di sini. Setelah kita pecah jadi log akar C. Nah, kemudian log A tetap dikurang, ini yang tadi 2, kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikali log B. Setengah ini dapat dari mana? Nah, setengah itu ingat bahwa akar C, kalau akar nggak kita tuliskan di sini berapa pangkatnya, itu sama dengan setengah. Akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Akar C itu sama dengan C pangkat setengah. Jadi pangkat setengah ini kita pindahkan kemari. Jadi setengah log C. Nah, setelah itu kita perolehlah. Di soal tadi diketahui bahwa log A tadi X. Nah, ini kita ubah menjadi X. Kemudian log B. Log B tadi itu Y. Min 2 kali Y. Tambah setengah kali log C tadi Z. Nah, setengah Z. Oke. Inilah dia jawabannya. Dan thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka sama videonya, dan jangan lupa kalau kamu masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar, selalu terbuka untuk kamu. See you on my next video mathematics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.